Yesus Tuhanku, kasih Tuhanku, Yesus Tuhan, menghapus segala Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Deltamas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Senin, tanggal 22 September 2025, diambil dari Galatia 3 ayat 26. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Aprilia Boru Hutauru. Nats renungan harian Senin 22 September 2025 diambil dari Galatia 3 ayat 26. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Batak Tidok, Ai salhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Aprilia Boru Hutauru. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, Paulus menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Identitas ini adalah dasar dari kehidupan kita. Amanginang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua kepemimpinan dimulai dari identitas dan karakter. Jika kita tahu siapa kita di dalam Kristus, maka kita akan memimpin hidup kita dengan cara yang benar dan memberi pengaruh yang positif bagi orang lain. 3 prinsip praktis dari ayat ini adalah: 1. Percaya akan identitas saudara. Amanginang bukan orang asing. Kita adalah anak Allah. Itu memberi rasa aman. Kedua, hidup sesuai identitas. Sebagai anak Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Bapa. Yang ketiga, sebarkan pengaruh dari identitas. Anak Allah bukan hanya menerima berkat, tetapi menjadi saluran berkat dan pemimpin yang melayani. Amanginang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika menghadapi rasa takut atau minder, ingat, saya adalah anak Allah melalui iman saya di dalam Kristus. Dalam membuat keputusan, tanyakan, apakah keputusan ini mencerminkan identitas saya sebagai anak Allah? Jadikanlah identitas ini sebagai motivasi untuk melayani orang lain. Karena kepemimpinan sejati adalah pengaruh yang lahir dari siapa kita,
bukan apa yang kita miliki. Hari ini, jangan jalani hidup berdasarkan ketakutan atau pendapat orang lain. Jalanilah hidup berdasarkan identitasmu sebagai anak Allah. Karena itulah pondasi kepemimpinan yang sejati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman ini kami semakin dikuatkan untuk dapat berperilaku dan bertindak yang menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan dengan iman kepada Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana mereka saat ini untuk menuntut ilmu ataupun bekerja. Kiranya lindungilah mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami orang tuanya. Berikan kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang unggul di masa depan mereka. Terima kasih juga ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.